Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Yulianti Ayunda dengan nomor pokok mahasiswa 20520028. Saya dari kelompok 1 dan 2 dari kelas A dengan tema profesionalisme guru dan keterampilan abad 21 dan berjudul efektivitas pembelajaran pada mata kuliah profesi pendidikan dalam meningkatkan guru berketerampilan abad 21. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mencari sumber dari narasumber untuk faktor penyebab belum optimalnya guru yang berketerampilan abad 21. Menurut Ibu Rahmawati, sarjana ekonomi, selaku guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Saguling, mengatakan bahwa kurang optimalnya guru pada abad 21 yaitu tidak semua guru siap untuk menerima perubahan suatu kurikulum atau mengikuti pembelajaran abad 21. Hal yang membuat guru tidak siap dalam pembelajaran abad 21 ini yaitu kurangnya pengetahuan dalam IT dan juga kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti gadget. Hal ini karena tidak semua guru mempunyai gadget tersebut, apalagi terdapat sebagian guru yang sudah senior atau yang sudah berusia yang masih kurang paham dan tidak siap untuk mengikuti perubahan arah menggunakan IT. Sehingga faktor penyebab belum optimalnya yaitu tidak siapnya pengetahuan guru di dalam IT maupun di dalam sarana prasarananya dan juga belum bisa memaksimalkan perubahannya. Sedangkan menurut Ibu Fitri Royani, sarjana pendidikan, selaku guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Saguling, mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya keterampilan guru pada abad 21 yaitu masih banyaknya guru yang gagap teknologi atau banyak guru yang belum bisa menguasai teknologi yang luas, sehingga guru merasa bahwa tidak mampu bersaing dengan guru lainnya. Selanjutnya, yaitu kurangnya kerjasama dan pembinaan dalam pemangku kebijakan, padahal guru bukanlah objek yang serba tahu ataupun objek yang serba bisa. Sedangkan untuk solusi dalam meningkatkan keterampilan guru abad 21, menurut Ibu Rahmawati, sarjana ekonomi, upaya untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 yaitu dengan cara mengadakan IHT atau disebut dengan in-house training, atau pelatihan dan sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud yaitu tentang pemahaman kurikulum yang berkaitan dengan teknologi. Hal tersebut dilaksanakan agar guru tidak gaptek dalam teknologinya dan juga dalam sarana dan prasarananya. Seorang guru harus bisa mengoperasionalkan gadget dalam menerapkan pembelajaran karena pada abad 21 ini teknologi sangat penting digunakan saat pembelajaran. Misalnya menggunakan Google Classroom, YouTube, Zoom, Google, dan lainnya. Maka dari itu, setiap 1 semester sekali dan setiap akhir pembelajaran, semua guru akan melaksanakan IHT tentang kurikulum dan juga IT. Sehingga di abad 21 ini, guru harus kreatif dan memiliki keterampilan dalam memahami dan menggunakan IT. Sedangkan menurut Ibu Fitri Royani, sarjana pendidikan, untuk solusinya yaitu dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan bagi guru-guru secara berkesinambungan. Guru mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disebut dengan PKB. Dalam program tersebut, guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan atau latihan awal sebagai guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembar kerja kelompok yang telah kami susun. Yang pertama, profesionalisme guru dan keterampilan abad 21. Dalam latar belakang masalah, terdiri dari yang pertama ada pandangan umum. Dalam pandangan umum yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui pengalaman belajar merupakan konsep dasar dari hakikat pendidikan. Dalam mengembangkan potensi peserta didik diperlukan adanya pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Salah satu faktor diantaranya yaitu guru yang berkompeten, yang mampu melaksanakan tugas keguruannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan ada guru yang kompeten, diharapkan fungsi dan tugas guru bisa terlaksana dengan baik dalam membimbing peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan. Kedua, ada landasan normatif.
normatif. Dan landasan ini berisi dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat terdapat tujuan atau cita-cita negara Indonesia. Salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi peserta didik yang dimana cantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Dalam pengembangan potensi peserta didik tidak terlepas dari peran dan tugas seseorang guru. Menurut Undang-Undang 14 Tahun 2005 Pasal 1 yang berisi tentang guru dan dosen, peran atau tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya ada landasan empirik. Pada saat ini, tuntutan menjadi seorang guru semakin besar dan kompleks. Tidak cukup dengan menyandang gelar sarjana pendidikan saja, namun menjadi seorang guru harus menguasai disiplin ilmu dan memiliki keterampilan, berkompetensi, dan bersertifikat yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut. Saya jelaskan di atas tadi. Semakin beratnya tantangan menjadi seorang guru, maka hal ini menimbulkan beberapa masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia, di antaranya yaitu keterbatasan guru yang terampil. Masalah keterbatasan guru yang terampil ini menjadi tugas bersama baik pemerintah, guru, dan calon guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut jurnal, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai misi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran, yaitu guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu, rekayasa pembelajaran, dan pemberian inspirasi belajar bagi peserta didik. Lalu ada variabel. Dalam variabel ini, menurut Yusar Usman dalam buku Mansur tahun 2017, halaman 131 mengemukakan 8 komponen keterampilan dasar mengajar, yaitu ada keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Lalu ada 4 kategori berpikir menurut Saavedra dan Opker dalam Mahana tahun 2014 halaman 3. Pertama ada cara berpikir, kedua ada cara kerja, 3 alat untuk kerja, 4 hidup sebagai warga negara. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka judul dari lembar kerja kami yaitu efektivitas pembelajaran pada mata kuliah profesi pendidikan dalam meningkatkan guru berketerampilan abad 21. Setelah ada judulnya, maka kami merumuskan masalah, yaitu yang pertama ada faktor penyebab belum optimalnya guru yang berketerampilan abad 21. Kedua, ada bagaimana solusi untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 melalui pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan. Hasil penelitian, menurut sumber buku atau e-book, faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru menurut Lutfi MDKK tahun 2013 adalah yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh.
Kedua, belum adanya standar profesional guru sebagai tuntutan di negara-negara maju. Tiga, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal, jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan. Yang keempat, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. Karena guru tersebut tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakunya pada dosen di perguruan tinggi. Setelah ada faktornya, maka ada solusinya. Menurut Remisa tahun 2013, program pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pola rekrutmen yang berstandar dan selektif. Dua, pelatihan yang terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan atau long life education. Tiga, penyetaraan pendidikan dan membuat standarisasi minimum pendidikan. Keempat, pengembangan diri dan motivasi riset. 5. Pengayaan kreativitas untuk menjadi guru karya aktif guru yang menjadi guru. Faktor selanjutnya, menurut Susanto tahun 2010, terdapat 7 tantangan guru di abad 21. Pertama, ada teaching in multicultural, yaitu mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. 2. Teaching for the construction of meaning, yaitu mengajar untuk mengonstruksikan makna konsep. 3. Teaching for active learning, yaitu mengajar untuk pembelajaran aktif. 4. Teaching and technology, yaitu mengajar dan teknologi. 5. Ada teaching with new abilities, yaitu mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. 6. Ada teaching and choice, yaitu mengajar dan pilihan. Yang ketujuh ada teaching and accountability, yaitu mengajar dan akuntabilitas. Solusinya, untuk menghadapi ketujuh kendala di atas, yaitu guru harus mempunyai strategi yang tepat. Strategi ini harus berbeda dengan apa yang pernah diterapkan sebelumnya. Karena guru profesional harus tahu apa yang akan dilakukan untuk menghadapi zaman teknologi ini, yaitu dengan melakukan pembelajaran di kelas dengan menarik dan menantang. Faktor lainnya yaitu yang mengemukakan karakteristik keterampilan guru abad ke-21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya, membagi keterampilan guru abad ke-21 ke dalam 5 kategori, yaitu pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. 2. Merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. 3. Menjadikan model cara belajar dan bekerja di era digital. 4. Mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang kelima, berpartisipasi dalam mengembangkan dan kepemimpinan profesional. Solusinya yaitu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru dengan terus melatih dan mengembangkan dirinya menjadi guru yang terampil. Menurut Darmawan I dan Ayub P tahun 2014. Yang pertama ada cara menguasai keterampilan mengajar. 2. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 3. Keterampilan menjelaskan. 4. Keterampilan bertanya. 5. Keterampilan memberi penguatan. 6. Keterampilan mengadakan variasi. 7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 9. Keterampilan mengenal kelas. Seperti yang sudah dijelaskan pada variabel di atas. Lalu menurut jurnal ada faktor yang menurut Ahmad Dasuki tahun 2010 berhalaman 1, upaya pembangunan pendidikan nasional sangat diperlukan guru pendidik dalam jumlah yang memadai dan standar mutu kompetensi dan profesional yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional, maka dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses yang menerus, tepat sasaran dan efektif. Adapun faktor-faktor rendahnya profesionalisme guru menurut Kasul Anwar 2015 halaman 99 diantaranya yaitu 1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. 2. Belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju. 3. Kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta yang mencetak gurunya lulus asal tanpa memperhitungkan outputnya kelak. 4. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk mendidik sebagaimana yang diberlakukan pada dosen perguruan tinggi. Ini seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi.
Solusinya yaitu upayanya peningkatan profesionalisme guru baiknya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan, misalnya kegiatan workshop, seminar, usaha karya, dan program sertifikasi guru, agar hasil dari pembinaan tersebut dapat diperoleh nilai tambah yang lebih baik, terutamanya berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Faktor selanjutnya ada 7 tantangan guru di abad 21 seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya, yang tentang yang menurut Susanto 2020. Solusinya yaitu guru dalam menghadapi tantangan abad 21 dalam mempersiapkan guru dalam pemanfaatan teknologi saat ini serta memaksimalkan kemampuan yang dimiliki guru dalam menggunakan peralatan teknologi terkini. Faktor berikutnya dalam Karim dan Daryanto tahun 2017 membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik, 2 merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital, 3 menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital, 4 mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital, 5 berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Solusinya yaitu untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas dalam dilakukan dengan cara selalu membiasakan siswa untuk selalu disiplin, rapi, bersih dalam segala hal, menggunakan sumber belajar dari buku, internet, dan beberapa media belajar sesuai dengan materi pembelajaran, serta memiliki keterampilan yang baik dalam membuka materi pembelajaran, menjelaskan materi pembelajaran, memberikan penguatan dan membimbing diskusi kelompok. Selain itu, untuk meningkatkan guru abad 21 dalam mata kuliah profesi pendidikan adalah dengan cara ketika dalam proses pembelajaran guru harus dilengkapi dengan media teknologi dengan menampilkan sebuah studi kasus, misalnya agar pembelajaran bisa semakin kreatif. Sumber dari narasumber ada 2 narasumber yang seperti yang sudah dijelaskan oleh tugas individu saya sebelumnya. Itu yang menurut Ibu Rahmawati, sarjana ekonomi selaku guru ekonomi SMA N1 Saguling, berpendapat bahwa faktor kurang optimalnya guru pada abad 21 yaitu belum siapnya pengetahuan guru di dalam IT maupun dalam sarana prasarananya, dan juga belum bisa memaksimalkan perubahannya. Sedangkan menurut Ibu Fitri Royani, sarjana pendidikan selaku guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di SMA N1 Saguling, yang menyebabkan kurang optimalnya keterampilan guru pada abad 21 yaitu sama seperti Bu Rahmawati, masih kurangnya guru yang masih banyaknya guru yang gagap teknologi. Lalu selain itu masih kurangnya kerjasama dan pembinaan dalam pemangku kebijakan. Solusinya menurut Ibu Rahmawati yaitu untuk meningkatkannya, sebaiknya diadakan pelatihan IHT atau in-house training untuk itu tentang pemahaman kurikulum yang berkaitan dengan teknologi. Yang akan menurut Ibu Fitriani juga, sebaiknya guru melakukan pelatihan atau memberikan pembinaan untuk guru-guru secara berkesinambungan, seperti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Lalu ada pembahasannya. Jika menurut Ibu, berdasarkan pembahas Ibu, maka kelompok kami berpendapat bahwa rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh guru yang masih tidak profesional karena seperti kurang motivasi guru. Nah, setelah itu guru selalu kurang memahami karakteristik terhadap semua siswa terhadap hal-hal yang sama seperti ini terlihat sangat mempengaruhi sistem profesionalisme guru dalam meningkatkan kualitas, abilitas, motivasi, tingkat pendidikan guru, pengalaman kerja, penguasaan kompetensi sosial, pedagogik, dan keterampilan harus meningkat dalam strategi mendidik siswanya. Antaranya yaitu ada kualifikasi standar guru dan relevansi,
antara bidang keahlian guru dengan tugas mengajar, abilitas dan motivasi tingkat pendidikan guru harus ditingkatkan. 2. Kemampuan mengatasi masalah-masalah peranan dalam hal pengembangan profesi guru pendidikan. 3. Memperhitungkan semua penugasan, permasalahan, serta pengendalian siswa dipantau oleh seorang guru. Solusinya yaitu perlunya kesadaran guru terhadap cara pengajaran, menyampaikan mendidik siswa dengan baik. Lalu pembahasan menurut jurnal faktor pada abad 21 yaitu yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Kedua, rendahnya minat guru dalam mengembangkan diri karena merasa pengetahuannya dalam mengajar sudah cukup. Lalu solusinya yaitu dengan mengembangkan potensi diri, guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu selanjutnya pembahasan dari narasumber. Berdasarkan pembahasan narasumber, dapat disimpulkan bahwa seorang guru dituntut untuk mengikuti perubahan kompetensi yaitu kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Hal tersebut menjadi kompetensi penting dalam memasuki kehidupan abad 21, maka guru harus membangun hubungan yang efektif dengan siswa menggunakan teknologi yang dibutuhkan. Tetapi tidak semua guru dapat mengikuti perubahan ini dengan cepat, karena masih ada saja guru yang tidak bisa memahami dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi saat pembelajarannya. Dari itu, upaya agar semua guru dapat mengikuti pembelajaran abad 21 yaitu dengan melakukan beberapa pelatihan seperti pelatihan pemban PIK, pelatihan faktor yang menyebabkan kurang menurut kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa faktor belum optimalnya keterampilan guru pada abad 21 yaitu ketidaksiapan guru dalam menghadapi pembelajaran dengan kompetensi abad 21 karena kurang memahami IT, ketidaksiapan pergantiannya kurikulum, dan kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas kompetensi serta keterampilannya dalam mengajar, sehingga dalam pembelajaran menjadi monoton dan tidak ada motivasi. Kedua, dalam profesionalisme guru, faktornya adalah masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, bahkan asal dalam memberikan pembelajaran. Maka sarannya yaitu guru harus memiliki keterampilan untuk membuka kelasnya. Kegiatan mengutuk pelajaran adalah kegiatan dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Solusi lainnya yaitu untuk mata kuliah profesi pendidikan, guru dapat 21 ini harus mampu membimbing siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menerapkan pengetahuan baru, menganalisis informasi, komunikatif dan kolaboratif, dan mampu memecahkan masalah dan menggunakan teknologi. Sehingga setiap kompetensi perlu dipahami, dimaknai, dan dilakukan oleh guru secara komprehensif agar terjadi peningkatan kualitas guru dalam menjadi panutan bagi siswa dan dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Lalu sarannya, bahwa yang pertama, guru harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. 2. Guru harus mengembangkan potensi diri. 3. Guru harus meningkatkan kemampuan dan berani menerima perubahan agar guru tersebut tetap relevan dengan abad 21. Yang keempat, guru bisa mengembangkan ilmunya dengan melakukan berbagai pelatihan seperti seminar, workshop, webinar, dan kegiatan lainnya. Ini merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Dan buku. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.